Hai guys, apa kabar semuanya? Gue harap sih kalian tetap selalu sehat ya. Dan juga kalau misal kalian yang lagi sakit, gue doain kalian cepat diberikan kesembuhan. Baik lagi sama gue Bayu Afrianto. Di sini gue mau sharing sama kalian dan juga gue juga pengen tahu nih, apakah kalian juga ngerasain selama 3 minggu ini dampaknya tuh kayak apa setelah COVID-19 ini tiba di negara kita, khususnya di Indonesia. So, kalau misalnya kalian suka sama video gue, kalian boleh bantu like, terus juga subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Karena itu juga buat bantu gue terusin kreativitas gue di dunia perkontenan ini. Seperti apa yang gue bilang, gak kerasa kan udah 3 minggu COVID-19 ini ada di negara kita. Udah banyak banget dampak negatif yang terjadi atau akibat sebab dari datangnya COVID-19 ini. Terutama bisa kalian lihat sendiri kan di bidang perekonomian. Dari teman-teman yang punya pekerjaan, kontraknya panjang, ataupun pekerjaannya yang dianggap enak, gak ada yang tahu. Cuman virus ini atau COVID-19 ini baru datang 3 minggu bisa merubah 180 derajat kehidupan kalian. Dari teman-teman yang kerja di abis kontrak, ada di teman-teman yang kerja tiba-tiba di PHK, ataupun dari teman-teman yang kerja tiba-tiba dirumahkan. Dia statusnya masih kerja, cuman dia dirumahkan, nggak tahu deh bakalan digaji atau enggak. Terus buat teman-teman yang dagang, dari yang awalnya rame atau tokonya enak, tiba-tiba sekarang pun mau tokonya enak, mau tokonya bagus, nggak ada ngaruhnya sama sekali. Semuanya sama, turun, drop drastis. Dan selain itu, gue juga ngerasain banget di bidang atau dari segi agama ya, bukan bidang, dari segi agama nih. Dan gue juga seorang muslim. Gue bukan muslim yang taat, tapi alangkah baiknya gue juga sadar banget kejadian ini. Gue malah makin takut gitu. Bukan takut untuk ngelakuin ibadah gue sendiri, tapi kayak mau contoh deh, gue jarang banget untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Nah, gara-gara COVID-19 ini, jangankan sholat 5 waktu, gue mau sholat Jumat aja, gue bingung. Gue sampai nanya ke teman-teman gue, sholat Jumat yang masih boleh di mana ya? Bukan boleh ya, maksudnya kayak masih ada yang ngelakuin sholat Jumat tuh di mana ya? Gitu. Sebenarnya sih kalau dari segi agama gue masih bisa memperbolehkan kalau misalnya nggak bisa sholat Jumat berjamaah, bisa diganti dengan sholat zuhur. Karena itu juga kan, kalau yang gue pernah dengar, daripada kita mendekati larangannya, lebih baik kita menjauhi larangannya. Maksudnya daripada kita bakalan terinfeksi, kalau misalnya pada saat kita sholat tuh ada yang terinfeksi, lebih baik kita menghindar dulu untuk tidak sampai terinfeksi oleh virus itu. Maksudnya tuh kayak gitu. Terus guys, gue semua cerita ya, kayak sedih banget gitu. Banyak, gue baru liatnya di artikel di media sosial, kalau misalnya bener-bener ada perusahaan yang lagi banyak ngeberhentiin karyawannya karena keadaan ini gitu. Terus kalau dari lingkungan terdekat gue, dari teman-teman gue, dia juga ada salah satu, dia kerja di retail. Dia dirumahkan, dia statusnya masih karyawan perusahaan tersebut, cuman dia nggak tahu bakal masih dapat salary atau enggak dari perusahaan itu. Coba bayangin guys, dia udah punya plan misalnya, ataupun dia udah punya tanggungan, ya kan, dari sebab COVID-19 ini udah 3 minggu berjalan. Itu ngerubah status kita semua gitu, ataupun ngerubah kayak gue bakal jadi kayak gimana. Terus kalau misalnya yang berhenti pasti kepikiran kan, kalau gue udah berhenti, umur gue udah nggak produktif lagi, kira-kira kalau misalnya ada kesempatan gue bakal bisa keterima lagi atau enggak ya gitu. Terus pasti banyak banget teman-teman yang ngeratapin dirinya, terus kayak galau, bete, sedih. Gue jamin deh gitu, dan nggak cuman orang yang punya pekerjaan jadi kehilangan pekerjaan, tapi teman-teman gue yang lagi usaha, lagi jualan, lagi dagang,
mau dari segi fashion, makanan, gunting rambut, steam mobil, semuanya drop ya. Kalian pasti sering dengar kan kata-kata kayak lockdown, stay at home, terus COVID-19 gitu. Ya gue tahu sih virus ini tuh sangat berbahaya gitu buat kita semua, dan juga kayak di rumah aja tuh penting banget buat kita, karena buat memutus rantai kalau misalnya penularan COVID-19 itu tersebut kan. Kayak daripada kita tertular, lebih baik kita stay di rumah aja. Cuman dari stay di rumah aja tuh, buat kita teman-teman yang kerja di retail ataupun gue yang kerja di coffee shop ya kan, oke deh, gue masih alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Tuhan dan juga sama perusahaan gue masih mau mengcover gue untuk kerja di situ dan juga mengcover salary gue gitu. Tapi buat rekan-rekan yang lainnya gitu, perusahaannya udah tahu bakal 2 bulan ke depan kayaknya gue gak akan nge-cover mereka, jadi alhasil mereka harus diputuskan, diberhentikan. Kan sedih banget kan. Cuman mau gimana lagi gitu, itu adalah keputusan perusahaannya masing-masing, dan juga mungkin mereka juga punya daya pikir untuk mempertahankan. Daripada gue harus memberikan janji, lebih baik gue memberikan, bahasa kasarnya tuh, pahitnya ke mereka gitu. Anyways guys, gue tahu kalian juga masih sedih untuk saat ini, tapi mungkin sih saran gue bisa kalian untuk kayak introspeksi diri, untuk kayak bisa menggali potensi gitu. Karena kesempatan ini, oke, misalnya kayak kalian masih di rumah nih, kalian bingung mau ngapain. Nah, daripada kalian bingung, mendingan kalian tuh kayak menggali potensi diri kalian. Ataupun kalau misalnya teman-teman yang mau kerja nanti udah siap gitu, udah prepare segalanya tuh mateng. Karena gue jamin setelah wabah ini selesai ataupun aktivitasnya kembali normal, gue jamin bakal banyak banget kesempatan-kesempatan yang datang, ataupun keajaiban ya, dari beberapa perusahaan tiba-tiba nge-hire 500 orang gitu, 200 orang gitu kan. Apalagi kalian nanti juga akan bersaing dengan teman-teman yang baru lulus di tahun ini. Yang teman-teman yang gue dengar yang baru lulus juga enak banget ya tahun ini tuh, kayak aduh gue gak ujian tapi gue lulus gitu. Cuman mereka juga beban, kalau gue lulus keadaan masih kayak gini, at least gue bakal bisa kerja atau enggak ya gitu. Cuman ya balik lagi sih, semua itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Kalau misalnya kalian yakin gitu wabah ini juga akan berhenti, terus setelah wabah ini berhenti, kalian mending ngelakuin hal positif. Contoh, kalau misalnya kalian mau ngelamar kerja, kalian siapin CV kalian. Kalian buat CV kalian sebagus mungkin, draftnya sekeren mungkin. Karena first impression, selain calon pelamar itu dilihat oleh perekrut, selain diri kalian yang dilihat, dan mereka juga lihat bekal apa sih yang kalian bawa gitu. Oke, misalnya kalian nggak mungkin tiba-tiba, hai, gue bakal ngasih tahu diri gue kayak gini-gini, kan nggak mungkin kan. Mereka pasti kayak mau lihat dulu background kalian dari mana, itu dari CV-nya. Nah, matengin CV kalian. Soalnya sayang banget nih, mungkin kalian bingung nih, kalau misalnya kalian yang punya kreativitas tinggi ataupun modal yang cukup, kalian bisa berjualan kan di rumah. Cuman kalau teman-teman yang gak ada modal, tapi cuman modal skill, ya udah manfaatin dari situ gitu. Kayak buat CV yang bagus, terus gali potensi. Gimana caranya kalau misalnya nanti di interview, ya kan? Di kesempatan kali ini, gue mau sharing sama kalian gimana caranya kalian nanti ngelamar di perusahaan gue. Gue yakin banget setelah dampak ini, perusahaan gue akan nge-hire karyawan kembali untuk bergabung di perusahaan gue. Kenapa? Karena perusahaan gue ini di tahun ini, dia tuh sebenarnya gue lihat lagi berkembang yang sangat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu. Sedikit lebih maju lah, ya kan? Perusahaan gue ini adalah anak perusahaan yang dibuat dari anak bangsa ataupun orang Indonesia
yang terinspirasi tetap dari negara maju. Cuman mereka yakin gitu, di tangan mereka perusahaan ini akan berhasil dan sukses. Dan itu gue ngerasain sendiri kebanggaannya, yang dimana perusahaan gue tuh awalnya cuman ada di Indonesia, dan sekarang dia punya satu cabang buka di negara lain, yaitu di Singapura. At least sih nggak jauh sih, cuman mereka yakin gitu di negara lain mereka bisa buka, dan hasil kebukti. Dan itu yang ngebuat gue percaya, dan gue yakin, dan gue juga bangga perusahaan Indonesia yang bisa berkembang di luar negara dirinya sendiri gitu. Nah, gue ini kerja di salah satu coffee shop di Indonesia yang namanya Max Coffee. Max Coffee ini di bawah naungan PT Max Coffee Prima. Pasti kalian juga pernah dengar deh, gak mungkin, karena bukan gue ya, maksudnya perusahaan gue tuh udah punya 77 store di seluruh Indonesia, dan terutama di Jakarta tuh udah banyak banget. Kalau misalnya kalian contohnya di Jakarta Pusat, kalian bisa ke daerah Cideng, kalian bisa ketemu tuh sama store gue salah satunya. Terus kalau misalnya di Kebon Siri juga ada. Kalau di Kuningan, di daerah selatan, di Cipete, di Kuningan City, kalian bisa, dan pasti kalian pernah lihat gitu. Nah, kan pasti kan nanti pas setelah wabah ini, gue bilang tadi bakal ada pengrekrutan lagi kan kembali. Nah, teman-teman nih bisa gunain kesempatan ini. Gue bakal sharing gimana caranya kalian tahu informasi kalau misalnya di perusahaan gue tuh ada pengrekrutan atau nge-hire karyawan baru. Biasanya sih perusahaan gue selalu sharing via Instagram ya. Nah, ini adalah contoh Instagram dari Max Coffee, yaitu pilih yang Max Coffee ID yang udah di-verified. Terus di situ ada linknya, kalian klik. Nah, nanti kalian akan langsung masuk ke websitenya Max Coffee. Habis itu kalian cari menunya. Udah dapet, kalian klik. Terus kalian pilih di Career Center. Nah, di situ suka ada informasi tuh, kalau misalnya ada walk interview juga. Nah, di sini kalau misalnya nggak ada walk interview, kalian bisa klik online application. Terus kalian isi data diri kalian secara lengkap, karena ini adalah faktor pendukung juga atau salah satu form di mana ini bisa dikirim ke HRD langsung. Setelah kalian isi dengan lengkap, terus kalian cek lagi, habis itu kalian menyetujui agreementnya, lalu di-submit deh. Itu kan kalian udah tahu kan kalau di Instagram kayak tadi yang gue tunjukin. Selain itu di Instagram gue juga sering banget nge-infoin kalau misalnya ada walk-in interview. Nah, kalau walk-in interview itu tips dari gue, kalian misalnya contoh walk-in interview dari gue mulai dari jam 10 sampai jam 2. Kalau bisa, yang pertama nih, kalian datang lebih awal, 1 jam lebih awal dari jam mulainya walk-in interview. Kenapa? First impression, kalau misalnya si HRD itu udah datang, terus lihat kalian, wah, ini anak disiplin, dapat nilai plus. Yang kedua, kalian 1 jam lebih awal datangnya, kalian bisa dandan dulu, grooming dulu, biar kalian tuh kelihatan keren gitu. Karena kalau buat gue di coffee shop, bukan kalian punya modal basic barista ya, tapi kalian punya good looking. Gak harus ganteng, gak harus cakep, tapi kalau misalnya kalian bisa eye catching deh. Dan terutama lo harus confident. Karena kalau lo gak punya confident, lo gak akan mungkin keterima di perusahaan manapun. Percaya deh, confident itu nomor 1. Dari confident itu, lo mau jelek, lo mau cakep, lo mau cantik, kalau lo punya confident, lo bakal kelihatan lo keren. Satu itu ya, first impression. Pasti mereka lihat first impression lo tuh kayak gimana, lookingan lo kayak gimana. Lo asik gak sih kalau misalnya jadi baristanya mereka? Ya kan, contoh kalau misalnya lo ngelamar jadi barista. Terus kalau misalnya lo ngelamar jadi atasan atau PIC-nya mereka di store, ini kelihatan gak sih orang bakal pantas jadi PIC gue di store gitu. Nah, jadi lo harus punya first impression yang bagus. Terus kalau misalnya lagi walk-in interview, yang kedua, lo harus yakin apa yang lo bawa, dan lo harus jadi diri lo sendiri. Ya kalau misalnya lo yang pendiam, ya lo harus berani ngomong, lo harus berani speak up gitu. Karena apa? Barista itu sama aja kayak frontliner.
kalian ada garda terdepan, terus kalian adalah jantung perusahaannya mereka. Karena barista itu, kalau misalnya kalian jadi barista ataupun kalian yang kerja di store ya, kalian tuh ada garda terdepan perusahaan. Kalau nggak ada kalian, perusahaan nggak akan jalan. Makanya mereka cari orang-orang yang punya confidence yang tinggi, punya first impression yang bagus. Contoh deh, kalau kalian nggak punya first impression yang bagus, kalian datang nih ke store, kalian diterima. Terus ada yang beli, ngelihat lo nggak good looking, lo nggak punya grooming yang bagus, otomatis mereka bakal jadi beli nggak ke tempat lo? Nggak mungkin kan? Makanya pada saat walking interview tuh yang dilihat, lo keren gak sih? Lo asik gak sih? Kalau masalah skill, itu nomor 2. Karena apa? Di perusahaan gue, dari yang lo nggak tahu barista itu kayak apa, kerjanya kayak gimana, kerja di coffee shop tuh kayak apa, yang nggak tahu kopi itu kayak gimana, rasanya kayak apa. Dan gue tahu sih kalau teman-teman yang awam kopi ya pahit gitu, tapi ternyata kopi itu indah, ada rasanya dari jenis kopi ini, kopi itu, dan lo bakal banyak ngalamin kalau misalnya lo join di perusahaan gue. Itu ya, tuh gue udah sharing supaya kalian bisa lebih yakin lagi untuk join. Terus dan yang terakhir, lo udah usaha, lo udah ikhtiar, berdoa, ya kan? Nggak ada bentuk kemungkinan Tuhan bakal kasih jalan lo dengan sempurna. So guys, mudah-mudahan info gue bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa bantu gue untuk share, komen, dan subscribe supaya gue bisa kasih ke kalian ilmu-ilmu yang bermanfaat. Thank you guys for watching.